Saat sedang main, terdengar suara jeritan tangis dari depan rumah kita. Kita kaget dan langsung pergi untuk ngeliat keluar. Ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita horor kali ini datang dari Iksan, asal Sulawesi Selatan. Kunci kamar kalian, karena cerita ini mungkin bisa bikin kamu trauma. Saatnya kembali ke masa lalu. Gue sekarang udah SMP kelas 2. Gue tinggal di desa. Rumah gue masuk lorong ke arah bukit. Bisa dibilang rumah paling pojok itu adalah rumah kita. Dan gak jauh dari rumah kita, ya sekitar jarak 20 meteran lah, ada sungai mati yang kata orang-orang sekitar itu tempat angker. Gue punya adik umurnya sekitar 2 tahun. Kita di rumah ada 5 orang. Gue, kakak, adik gue, mama, sama papa. Bokap gue adalah petani. Jadi kalau pagi dia ke kebun, sore baru pulang. Nyokap gue ibu rumah tangga biasa. Hari itu sekitar jam 4 sore, gue lagi mabar bareng kakak di ruang tengah. Kita main game Free Fire. Kita sering berantem kalau lagi push ranked. Soalnya kadang gue jadi noob dan kadang dia juga jadi noob. Tapi kita berantemnya cuma pakai kata-kata aja ya, nggak sampai main tangan gitu. Saat sedang main, terdengar suara jeritan tangis dari depan rumah kita. Kita kaget dan langsung pergi untuk ngeliat keluar. Ternyata tetangga kita meninggal dunia. Namanya Tante Ayu, umurnya sekitar 38 tahun. Dia punya riwayat penyakit jantung sih. Orang-orang mulai pada ngumpul untuk membantu proses pemakaman almarhumah. Sekitar jam setengah 6 sore, saat itu gue lagi bareng mama di dapur. Lagi mau siapin kopi untuk diantar ke rumah duka. Papa baru pulang dari kebun, lewat pintu belakang. Papa nanya, "Kenapa di depan banyak orang?" Ku jawab, "Tante Ayu meninggal, Pak." Mendengar jawabanku, ekspresi wajah papa langsung berubah. "Kamu jangan bercanda ya." "Siapa yang bercanda? Itu lihat aja ke depan." Papa banyak-banyak mengucapkan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita heran. Mama nanya, "Mas kenapa?" 5 menit yang lalu, pas papa berjalan ke sini, papa lihat Tante Ayu. Dia berdiri pas di tengah sungai mati. Saat itu papa negur dia, "Kok belum balik ke kampung?" Terus Tante Ayu cuma senyum. Mendengar hal ini, gue jadi ketakutan. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke kamar dan tidur. Singkat cerita, keesokan harinya almarhumah dimakamkan. Dan malamnya kita ngaji di rumah beliau. 5 hari telah berlalu setelah almarhumah dimakamkan. Entah kenapa, keanehan mulai terjadi. Sekitar jam 9 malam, gue bareng kawan gue namanya David. Di dapur rumah David kan ada teras nih. Udah tuh, kita login game FF di sana. Jarak rumahnya dengan rumah gua sekitar 2 meter. Si David ini pengen nantangin gua buy one, soalnya kemarin-kemarin dia kalah mulu. Nah, pas kita lagi buy one 1 versus 1, nggak sengaja gua ngelirik ke arah belakang rumah gua. Ada perempuan dewasa berbaju putih masuk lewat pintu dapur. Di pikiran gua saat itu, oh itu mama. Tapi belum 20 detik saat gue lihat perempuan itu masuk ke dapur, mama dari arah depan rumah memanggil nama gue. "Aldi, Aldi." Loh, itu mama. Terus yang masuk dapur siapa? "Iya mak, aku lagi main di rumah David nih." Tiba-tiba dari arah kamar ortuku, adekku nangis. Nangisnya itu bener-bener kenceng banget. Tapi di pikiran kita saat itu biasa aja ya, namanya juga baik. Beberapa hari berlalu, adik gue yang masih 2 tahun ini selalu nangis setiap azan maghrib dikumandangkan. Kami nggak tahu ya apa penyebabnya. Gue hanya bisa menutup telinga dengan kedua tangan gue dan mengurung diri di kamar. Beberapa hari berlalu. Udah 3 hari ini gue hanya bisa berbaring di tempat tidur. Perut gue sakit banget. Tangisan dari adikku membuat kupingku sakit banget. Gue gak bisa tidur nyenyak. Azan maghrib pun tiba.
yang diikuti oleh tangisan adikku. Pikir gue, ini anak nangis mulu, apa nggak habis-habis air matanya? Gue saat itu pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi ketika sampai di depan pintu WC, gue denger di kamar mandi ada suara tangisan adik gue. Pikir gue dalam hati, lah kok bisa? Perasaan adik gue tadi nangis di kamar, kok sekarang dalam WC? Gue langsung membuka pintu WC. Betapa kagetnya gue. Ternyata yang menangis di WC bukan adik gue. Ternyata itu adalah seorang perempuan dengan pakaian putih. Dia berdiri membelakangiku. Badanku menjadi kaku. Gue merasa sangat ketakutan. Sementara sosok itu sedikit demi sedikit mulai melirik ke arahku. Dia melirik tanpa membalikkan badannya ya, tapi lehernya yang berputar. Kemudian gue langsung menutup mata dan mulai membuka sedikit demi sedikit. Dan sosok itu udah gak ada. Gue pergi ke kamar ortuku dan mencoba memberitahukan ini kepada mama. Mendengar hal ini, mama menangis dan mama langsung menyuruhku untuk melakukan sesuatu. Gue disuruh untuk duduk menghadap ke WC. Sementara mama menangis sambil menggendong adikku. Mereka berdiri tepat di depan pintu WC. Gue disuruh untuk melihat ke arah mereka. Gue coba berkonsentrasi, tapi sangat sulit berkonsentrasi karena pikiranku dibuyarkan oleh suara tangis yang begitu menyayat hati, serta perutku yang amat sakit mulai kambuh lagi. Beberapa lama kemudian, gue dapat melihat wanita itu. Ternyata dia berada tepat di belakang mama. Gue ngomong, "Kenapa kamu ada di sini?" "Aku senang dengan anak ini." "Kenapa bisa?" "Karena ia sering mengunjungi tempatku." Tiba-tiba saja kepalaku pusing dan gua nggak ingat apa-apa lagi. Gua terbangun di kamarku dan ketika itu gua lihat ada papa sama mama yang lagi membaca Yasin. Papaku memberikan air putih. "Minum dulu nak." Mama mencoba menjelaskan apa yang barusan terjadi. Kata mama, gua terjatuh ke lantai. Dan pas berdiri, tiba-tiba gue tertawa dengan suara perempuan seperti orang gila. Mamaku panik dan langsung memanggil seorang ustadz yang paham dengan hal-hal seperti ini. Dan keadaan bisa terkendali. Ustadz itu mengusapkan air ke wajahku serta ke wajah adikku. Kita berdua langsung tertidur. Kata ustadznya, gue kerasukan oleh hantu wanita yang gue lihat di WC tadi. Dan ternyata adik gue udah beberapa hari ini diganggu oleh dia. Dia adalah hantu yang berasal dari sungai mati itu. Memang kemarin-kemarin adikku tuh sempat gue ajak buat main ke area sana. Salahnya gue ngajak dia ke sana itu pas jam 5 sore. Dan ustaznya juga ngomong bahwa sakit yang gue alami bukanlah sakit yang biasa. Itu adalah energi negatif yang berasal dari hantu wanita itu. Akhirnya saudaraku kembali normal dan tidak sering menangis lagi. Serta keesokan harinya gue juga udah sembuh nih. Tapi setelah kejadian itu, kami mulai memikirkan untuk mencari rumah yang jauh dari sungai mati ini.